Selamat malam saudara-saudara mahasiswa Bio 39. Selamat berjumpa kembali. Semoga kita semua dalam keadaan sehat, bahagia, dan sejahtera. Pembelajaran biologi kontekstual itu saya isi dengan tanda kurung ekopedagogi. Mengapa? Karena kurikulum kita terbalik. Seharusnya pembelajaran biologi kontekstual itu setelah ekopedagogi. Tetapi karena sudah masuk ke dalam database, maka namanya tetap pembelajaran biologi kontekstual, tetapi yang aktual kita diskusikan adalah ekopedagogi. Sebagaimana dalam semester sebelumnya kita masih tidak memungkinkan melakukan pertemuan secara tatap muka langsung, karena itu kita akan memakai beberapa aplikasi, diantaranya tentunya WhatsApp Group, lalu Google Classroom, lalu aplikasi lain yang nanti mari kita kembangkan secara bersama-sama. Yang saya harapkan dari mahasiswa semua adalah tetap semangat, tetapi kita harus tetap berkreasi. Baik, saya kembali Google Classroom sudah saya buat dan nanti saya undang untuk bergabung. Nah, pada hari ini atau pada pertemuan ini kita ingin membahas kontrak kuliah. Ini bahasa seramnya, tetapi santai saja. Dalam Google Classroom itu ada 3 lampiran yang sudah saya attach atau lampirkan, yaitu yang pertama adalah mengenai RPS ekopedagogi. Ini otomatis kita modifikasi ya, masih menggunakan RPS yang kita usulkan dalam akreditasi, tetapi karena terbatas waktu, terbatas oleh ruang, kita akan modifikasi. Kemudian buku, seharusnya ada 2 buku, tetapi cukup 1. Ini bonus untuk kamu semua ya, supaya lebih ringan. Dan kemudian rubrik presentasi. Nah, itu materi yang sudah saya unggah di Google Classroom dan nanti kamu semua bisa mengunduhnya. Baik, kita lihat dari rencana pembelajaran. Ini selalu saya ingin tekankan, harap dibaca dengan seksama. Jadi tujuan atau capaian pembelajaran lulusan dari pendidikan biologi Unmas Denpasar yang pertama adalah sikap. Jadi ini sikap. Nah, termasuk dalam kuliah juga. Jadi sikap itu memegang faktor yang sangat dominan. Cerdas tetapi sikapnya tidak normatif itu lebih rendah nilainya dibanding dengan walaupun tidak cerdas sekali tetapi memiliki sikap yang normatif. Aspek kedua adalah keterampilan umum. Nanti silakan baca keterampilan umum apa saja yang disyaratkan atau menjadi target dari pembelajaran kita, Anda dan saya dalam atau pada prodi pendidikan biologi. Nah, kemudian ada keterampilan khusus, saya tidak sebutkan. Nah, kemudian baru pengetahuan, jadi ada 4 capaian pembelajaran. Nah, saya ingin men-stressing sekarang di mata kuliah juga ingin ada capaian pembelajaran yang ingin ditargetkan di mata kuliah. Ada 4 juga. Ya. 1 itu adalah memahami konsep ekopedagogi. Jadi ekopedagogi itu adalah ekos dan pedagogik ya. Ekos ekologi, lalu pedagogi berarti pendidikan atau pembelajaran. Jadi pendidikan yang berbasis pada pilar itu ada literasi konsep ekologi, literasi budaya, dan literasi dan aplikasi teknologi modern secara kritis dan kreatif. Jadi ada 3 pilarnya. Nanti mohon ini dipahami, ada 3 pilarnya. Nah, kemudian deskripsi umum kuliah dan lainnya ini masih kita menggunakan
RPS yang dalam kondisi normal. Tapi nanti dalam pelaksanaannya tetap kita akan modifikasi. Nah, ini yang saya katakan disederhanakan struktur dari pertemuan tatap muka. Sebagai contoh, ini pertemuan 1 hari ini tetap berlangsung, pertemuan 2 dan ketiga. Jadi 2, 3, 4, 5 itu sebetulnya ada 2 buku yang harus dibahas. Jadi pertemuan 2, 3, 4, 5. Jadi 2 minggu 1 buku. Tetapi pada kuliah ini kita sederhanakan. Jadi hanya 1 buku, yaitu namanya buku ekopedagogi. Itu kalau 2 atau 3 tahun yang lalu mahasiswanya membeli, tapi sekarang saya gratiskan soft copy-nya. Silakan diunduh nanti ya. Nah, biasanya kalau gratis mahasiswanya tidak serius, tapi saya harap kamu semua tetap serius ya. Saya kembali lagi, jadi hanya buku ekopedagogi, ya. Hanya 1 dari 2 buku. Nah, karena itu lihat di pertemuan 4 dan kelima, buku itu yang kita bahas hanya 4 bab. Ya. Jadi bab minggu depan itu adalah bab 1 ini minggu depan. Minggu depan itu menjadi bab 1 yang kita bahas. Kemudian lagi 2 minggu bab 2, masih buku yang sama ya, bab 2. Jadi bab 2. Nah, lalu minggu keempat bab 3 ya, dan minggu kelima, ini bukan minggu ke-6 ya, minggu kelima itu adalah bab 4. Gitu kira-kira. Jadi 2 buku yang dulu dibahas selama 1 bulan sekarang menjadi 1 buku. Jadi bonusnya sudah 50%. Supaya kamu semua tetap bersemangat, begitu ya. Maaf. Nah, tentu saja kontrak kuliah masih tetap berlaku ya, masih menggunakan yang lama. Walaupun nanti kita modifikasi apa-apa saja yang dievaluasi. Jadi faktornya masih tetap yang dievaluasi. Jadi tetap ini ya. Ada kehadiran. Nah, kehadiran ini nanti kita gabung ya dalam bentuk tugasnya, kerajinan tugas mandiri, lalu aktivitas dalam berkelompok. Nanti mungkin presentasi dan diskusi, lalu ada UTS dan UAS, gitu kira-kira ya. Masih tetap seperti semester yang lalu. Saya ringkas coba ya pertemuannya. Jadi pertemuan pertama kontrak kuliah pada hari ini sudah melalui presentasi ini sudah saya sampaikan apa-apa yang kita targetkan dalam ekopedagogi yang secara resmi namanya pembelajaran biologi kontekstual. Nah, pertemuan pertama mahasiswa meringkas bab 1. Nanti hasil ringkasannya diunggah. Ya, hasil ringkasan dalam bentuk PPT ya. PowerPoint itu 10 sampai 15 PPT. Jadi 10 sampai 15. Kemudian pertemuan ketiga, minggu 3 masih juga meringkas bab 2. Hanya melalui Google Classroom nanti diunggah. Juga 10 sampai 15. Kemudian minggu keempat bab 3 dilakukan yang sama. Minggu kelima bab 4. Nah, pertemuan ke-6 itu baru presentasi dan diskusi. Nanti saya akan tetapkan siapa yang presentasi bab 1 dan siapa yang presentasi bab 2. Ini tergantung dari PPT yang dibuat. Apakah nanti dipilih yang terbaik atau yang terjelek. Nah, itu jadi nanti kita pikirkan, atau saya pikirkan. Pada pertemuan ke-7 kemungkinan UTS, tapi take home karena tugas di rumah. Karena itu kita bisa juga mengisi pertemuan ke-7 itu dengan presentasi dari bab 3 dan bab 4. Nah,
Sehingga dengan demikian sampai pertemuan 7 kita sudah mengakhiri diskusi mengenai konsep ekopedagogi. Nah, ini bukunya seperti ini. Jadi bukunya tugas kamu semuanya pertama dalam ringkas 10 sampai 15 untuk setiap bab. Nah, ini maaf. Ini apa namanya? Isinya bab 1 seperti ini ya, kurang lebih seperti ini. Jadi jadi ini adalah bab 1, silakan dibaca nanti. Untuk ini adalah setiap mahasiswa, tentunya setiap mahasiswa membaca setiap bab, membuat ringkasan setiap bab, begitu ya. Baik, nah di dalam buku itu ada gambar, ada tabel, ada grafik. Semuanya adalah ilustrasi. Jadi ilustrasi itu semacam summary atau ringkasan. Karena itu ilustrasi sangat penting dan itu perlu dipresentasikan di dalam PPT yang dibuat. Nah, salah satu contoh adalah halaman 7 seperti ini. Nah, apa yang dibuat? Nah, misalkan begini ya. Jadi bisa dimodifikasi ya. Silakan berkreasi dan berinovasi dengan berbagai sumber asal topik tetap sesuai dengan bab dalam buku. Jadi bisa tambahkan foto, bisa kurangi, jadi buat ilustrasi dengan berwarna silakan saja. Itu adalah inisiatif dan kreativitas dengan tetap semangat dari mahasiswa. Nah, ini adalah contoh yang lain ya, yang PPT yang saya buat. Jadi dibuat menjadi menarik dan mudah untuk dipahami. Baik, nah sebagaimana biasa pada saat presentasi nanti setiap mahasiswa itu menggunakan rubrik termasuk pada UTS ya. Pada UTS kemungkinan saya akan minta kamu melakukan penilaian terhadap semua atau PPT temannya, semua atau sampel nanti kita tentukan. Nah, kembali lagi pada saat presentasi, jadi ini hal-hal yang dinilai. Rubrik presentasi itu sudah saya lampirkan, silakan dibuka nanti. Dan ini adalah format pengamatan. Jadi dulu adalah berkelompok, tetapi sekarang adalah tidak. Jadi format pengamatan ini nanti digunakan pada saat UTS dan pada saat presentasi. Dengan demikian, saudara sekalian atau mahasiswa akan dipermudah. Jadi yang menjadi UTS juga materi dari yang sudah dibuat dalam bentuk PPT maupun dipresentasikan. Saya kira demikian saja untuk kuliah atau pengantar kontrak kuliah dari PBK yang kenyataannya sekali lagi adalah ekopedagogi. Jika ada pertanyaan atau masukan silakan melalui WhatsApp group atau ke Google Form ini, ke Google Classroom ini. Sampai sekian, selamat malam. Nah, semoga tetap sehat dan sejahtera. Sampai berjumpa di WhatsApp group. Terima kasih.